Dalam memasuki Minggu Sengsara Kristus yang kelima ini, kita baru saja membaca dan mendengarkan bagian firman Tuhan yang menuntun kita dalam perjalanan pergumulan kita di Minggu Usbu Kerja kita yang baru. Dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 9 sampai pada ayatnya yang ke-19 yang telah diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Dosa adalah Penghambat Keselamatan. Maka dengan judul atau perikop bagian pembacaan firman Tuhan kita ini, dalam tema pergumulan kita di Usbu Kerja kita yang baru, yang diturunkan oleh bidang IAI Lembaga GPI Papua, jalan salibnya membuat manusia hidup bermartabat. Maka pertanyaan bagi kita bersama ialah, apa itu dosa? Dan apa itu jalan salib? Kalau kita memandang dua peristiwa ini, antara dosa dan jalan salib, maka kita berbicara tentang pengorbanan yang tidak ada taranya. Ketika manusia berada dalam kejatuhan, berada dalam dosa yang melilit setiap kehidupan kita, diawali dari Taman Eden, ketika Adam dan Hawa melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang melawan kehendak Tuhan, tetapi juga yang dilakukan oleh Kain dalam pemberontakan untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dalam kehidupan ini. Maka dari situlah dosa terus berakar subur dalam kehidupan manusia. Dosa tidak lagi akan hilang dari kehidupan manusia karena mereka selalu melakukan apa yang jahat di hadapan Tuhan. Kejahatan manusia itu selalu melakukan pembelaan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Ketika peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden, antara Adam dan Hawa saling mempersalahkan siapa yang melakukan dosa, dan akibat daripada itu mereka harus menjalani hukuman. Di balik itu juga Kain melakukan sebuah pembelaan diri ketika ia melakukan dosa terhadap adiknya. Ia tetap membela diri dan tidak menganggap bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang harus dibayar dengan sebuah kejujuran. Dan dosa itulah yang membuat manusia harus hilang dari hadapan kekudusan Allah. Sebab Allah adalah yang kudus, yang tidak pernah berkenan terhadap perbuatan dosa. Allah tidak pernah berkompromi dengan setiap kehidupan manusia yang melakukan apa yang mendatangkan kekejian di hadapan kekudusannya. Dan karena itu, dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, Lembaga Alkitab memberikan judul atau perikop pembacaan yang telah kita dengar bersama, dosa adalah penghambat keselamatan. Sangat jelas bagi kita bersama bahwa oleh karena perbuatan dosa, Allah tidak pernah berkompromi terhadap apa yang dilakukan oleh manusia. Walaupun manusia dapat merasakan
betapa besarnya anugerah dan kasih setia Tuhan yang terus mendekapkan seluruh kehidupan kita dengan cinta kasih. Kalau kita melihat dalam ayat yang pertama bagian pembacaan firman Tuhan kita, di sana dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi justru manusia terus menjauhkan diri karena pemberontakan dosa yang dilakukan di dalam hidup dan pergumulannya. Itu sebabnya kehidupan manusia selalu ada di dalam lingkaran kejahatan. Tidak ada seorang pun yang dapat membebaskan diri, dan tidak ada seorang pun yang pernah terluput dari perbuatan dosa yang mendatangkan kekejian di hadapan kekudusan Allah. Tetapi Allah terus berinisiatif untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang dari kehidupan umat manusia, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan dalam inisiatif Allah itu, Ia selalu mengutus para utusannya, baik para nabi maupun para rasul, untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terhilang dari hadapan Allah. Dan Tuhan mau untuk membalut seluruh kehidupan kita dengan kasih, karunia, dan anugerah. Dalam mencari keselamatan itu, baik melalui kehidupan umat Israel, mereka acap kali melakukan penyembahan dan persembahan berupa anak domba maupun penyembelihan yang lain. Tetapi semuanya itu tidak pernah akan memberikan keselamatan bagi kehidupan umat manusia. Dan oleh karena itu, untuk mendapatkan keselamatan di dalam kasih karunia Allah, Tuhan menghendaki dan mengutus Putra Tunggalnya, Kristus Yesus, yang telah datang ke dunia ini. Ia sebagai persembahan yang sulung dari antara semua persembahan. Dan melalui Kristus Yesus, setiap kehidupan umat manusia yang telah beriman kepadanya, mereka telah mendapatkan keselamatan dan pembebasan. Dan di dalam pembebasan yang telah disediakan dan dianugerahkan oleh Allah, kita semua mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan. Dan karena itu, di dalam setiap kehidupan kita yang telah memperoleh keselamatan yang datang dan bersumber dari Allah di dalam Kristus, maka hal yang perlu untuk kita melakukan dalam introspeksi diri kita, yang pertama adalah kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan salah dan dosa. Sebagaimana yang dikatakan dalam nats pembimbing kita tadi, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Itulah yang harus pertama-tama kita meletakkan di hadapan Allah yang kudus, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang terluput dari perbuatan dosa.
Dan dalam pengakuan itu, Allah akan menyucikan kita di dalam kasih karunia melalui Kristus Yesus yang telah mengorbankan seluruh kehidupan demi kita manusia. Dan di dalam pengorbanan itulah kita mendapatkan keselamatan di dalam kasih Tuhan. Alkitab menyaksikan bahwa setiap orang yang mengaku dosanya, maka ia adalah setia. Allah akan setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa-dosa kita di dalam perbuatan dan dalam kesadaran kita. Kita dapat membandingkan itu dalam pertama Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata untuk kita, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan karena itu, setiap orang yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, maka segala penghukuman yang diberikan kepada kita akan ditebus dan disucikan melalui Kristus yang telah kita imani di dalam hidup ini. Tetapi setiap orang yang oleh karena kedegilannya selalu melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang mendatangkan hukuman bagi dirinya, Allah tidak pernah akan berkompromi terhadap setiap perbuatan kita yang mendatangkan dosa dan kekejian baginya. Maka setiap kehidupan kita dituntut adalah untuk tetap setia kepada Allah di dalam kasih karunia Kristus, supaya di dalam kasih Kristus itu kita diselamatkan. Sebab di dalam kasih karunia yang telah menyelamatkan kehidupan kita, kita telah menerima kemerdekaan yang telah disediakan oleh Allah di dalam Kristus bagi kita untuk tetap hidup taat dan setia dan beriman hanya kepada Anak Tunggal Allah, Kristus Yesus, yang telah menyelamatkan kehidupan kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 13. Di sana dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab di dalam kasih karunia itulah Kristus Yesus telah hadir ke tengah-tengah dunia ini, memberikan keselamatan dan pembebasan bagi kita, supaya kita terus menjalani hidup baru, saling mengasihi dan saling melayani. Sebab Kristus lebih dahulu mengasihi kita dalam pengorbanannya. Maka kita patut dalam memasuki minggu kesengsaraan Kristus yang kelima yang kita hayati dan kita jalani di tahun 2023 ini, seluruh kehidupan kita, baik para pelayan-pelayan Tuhan, segenap umat Tuhan, kita meletakkan seluruh kehidupan kita di bawah kaki salib Kristus, supaya kita memperoleh anugerah keselamatan dan pembebasan. Kita tidak hanya membawa diri kita, tetapi kita menyatakan di hadapan kekudusan Allah bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keberdosaan. Manusia yang sesungguhnya harus mati karena perbuatan-perbuatan kita. Tetapi Kristus yang penuh dengan kasih telah mengorbankan diri
untuk pengampunan dosa kita, maka kita pun patut untuk dapat mengasihi sesama, supaya Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Di hari ini dalam perjalanan pergumulan kita dalam persekutuan Jemaat GP Papua Diaspora Sorong, kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan atas setiap talenta dan anugerah bagi kehidupan warga gereja. Sebentar kita akan menyaksikan pelantikan panitia hari besar gerejawi bagi setiap mereka yang telah menyediakan hati dan hidup untuk melayani Kristus dalam pekerjaan dan pelayanan. Bahkan kita sekalian, kita akan dapat melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang akan menuntun, menyertai seluruh kehidupan kita di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang telah kita jalani. Sebab ketika kita hidup menurut kasih karunia Allah, maka Roh Tuhan akan berkarya dalam hidup, panggilan, dan pengabdian kita. Tuhan Yesus menyertai kita dengan firman-Nya. Amin.